Halo semuanya, selamat datang di Yellow English Circle. Jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komen. Di pertemuan kali ini kita akan membahas confusing words. Apa sih confusing words? Confusing words itu merupakan kata-kata yang membingungkan. Maksudnya apa sih membingungkan? Yaitu kata-kata yang hampir mirip tapi ternyata beda maknanya. Atau saat kita membacanya sama ternyata beda arti. Seperti itu, dia hampir mirip tapi memiliki makna yang berbeda. Nah, confusing words itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada yang berupa sinonim, homonim, heteronim, homograf, homophones, dan antonyms. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu tentang sinonim. Jadi, mungkin kalian berpikir kalau ada sinonim itu berarti maknanya sama. Ternyata beda. Contohnya, dinner sama supper. Itu sama-sama kita makan malam, tapi fungsinya beda. Maknanya juga beda, penggunaannya pasti beda juga. Kita akan membahas beberapa sinonim yang sering muncul di kehidupan kita sehari-hari. Makanya langsung saja kita simak untuk yang pertama, yaitu dinner versus supper. Dinner dan supper ini merupakan makan malam, tapi bedanya apa sih? Dinner served as the main evening meal. Maksudnya, dinner itu merupakan makan malam utama. Jadi, kalau di Indonesia, kalian habis maghrib makan nasi, berarti itu makan malam utamamu. Dinner berarti itu makan nasi, ada lauknya. Kan kalau Indonesia selalu makan nasi ya. Berarti itu merupakan makan malam utama. Kita sebutnya sebagai dinner. Nah, kalau supper served as a light evening meal. Nah, light itu maksudnya kayak kita snacky. Kita hanya nyemil-nyemil aja. Atau makan malam setelah dinner, atau snack yang dimakan sebelum jam tidur. Biasanya kan kalian sudah menyimpan beberapa snack di toples ya di kamar. Nah, sebelum tidur kalian lapar nih, terus kalian pengen snacky. Nah, itu bisa kita katakan sebagai supper. Nah, jadi itu perbedaan antara dinner dan supper. Selanjutnya ada economy, economic, economics, and economical. Ekonomi itu apa? Ekonomi bisa kita artikan sebagai ekonomi atau perekonomian. Nah, kata ini dipakai dalam konteks perekonomian secara umum seperti ekonomi keluarga, perekonomian negara. Contohnya kayak gini kalimatnya. The economy of Indonesia is getting worse. Jadi perekonomian di Indonesia itu menjadi semakin buruk. Nah, selanjutnya ada kata economic. Kalau economic itu diartikan sebagai ekonomis. Dia itu sebagai adjektif ya. Kata ini dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan kekayaan. Contohnya kalimatnya gini. The country is in a bad economic state, so we must work hard. Economic ini kan sebagai adjektif, berarti memberikan sifat terhadap state-nya ini, economic state. Jadi economic ini digunakan sebelum noun, adjektif economic plus state, the noun, gitu. Nah, yang ketiga yaitu economics. Bukan berarti kalau economics sama economics yang satu ada S, yang satu tidak ada S-nya, yang satu single, yang satu plural. Bukan ya, beda. Kalau yang economic tanpa S tadi kan dia sebagai adjektif. Tapi kalau untuk economics yang ada S-nya itu merupakan ilmu ekonomi. Makanya kenapa kalian kalau ketemu kayak pelajaran-pelajaran gitu selalu ada S-nya. Contohnya mathematics, physics, itu ada S-nya. Itu merupakan ilmunya.
ilmu ekonomi, ilmu matematika, ilmu fisika. Jadi, ilmu ekonomi merupakan pelajaran ekonomi. Kata ini berkaitan dengan ilmu ekonomi tersebut. Contohnya, economics is my favorite class. Nah, yang terakhir yaitu economical. Economical itu bisa kita katakan sebagai hemat. Dia itu orang yang hemat, irit. Contohnya, she is very economical. Untuk yang ketiga, kita ada kata embraced, ashamed, and shy. Untuk yang pertama, embraced itu merupakan verb, yaitu dia merasa malu karena orang lain mengetahui terlebih dahulu kelemahan atau kekurangan yang ada pada diri kita. Contohnya, I was embarrassed when I found no money in my wallet. Ternyata sudah diketahui sama orang lain tuh kalau di dompetmu gak ada uang. Nah, kalau yang ashamed yaitu malu terhadap seseorang karena sesuatu atas kesadaran sendiri. Kalau yang ashamed itu kalian sudah sadar sendiri, akhirnya kalian jadi malu. Contohnya, I was ashamed of the mistake I made. Jadi kamu sudah melakukan suatu kesalahan, terus kamu menyadarinya kalau kamu berbuat salah, terus kamu malu dengan orang lain atas kesalahan yang telah kamu perbuat. Kalau yang terakhir yaitu shy. Shy itu merupakan adjektif. Berarti sudah memang sifatnya dia itu pemalu. Dia itu malu-malu kucing kayak gitu. Contohnya, she is a shy girl. Dia adalah orang yang benar-benar pemalu. Memang dasarnya dia itu orang yang pemalu. Selanjutnya kita ada kata sifat lagi yaitu envious versus jealous. Artinya cemburu atau iri hati. Tapi perbedaannya adalah ketika kita menggunakan kata envious, yaitu ketika kita sedang cemburu atau iri hati terhadap keberuntungan, keterampilan, atau harta benda orang lain dan ingin memilikinya, berarti kita itu tidak memiliki dan kita itu merasa cemburu terhadap yang telah orang lain miliki. Contohnya, I am very envious of your new coat. Berarti dia itu kan jealous, envy nih sama orang yang punya mantel yang baru. Berarti kamu tidak punya mantel baru gitu. Kalau yang jealous itu kebalikannya, yaitu merasa iri hati, cemburu terhadap sesuatu yang sebenarnya dia itu bisa memilikinya, tetapi malah diraih oleh orang lain. Kata ini juga dipakai untuk mengungkapkan perasaan cemburu yang lebih kuat. Berarti levelnya jealous sama envious itu tinggian jealous. Contohnya, she was jealous when she discovered. Dia itu jadi jealous gitu ketika dia itu mengetahui that he loved another girl, mengetahui kalau si cowok yang dia taksir ini ternyata suka sama orang lain gitu. Padahal dia itu bisa sih memilikinya, tapi sudah keburu sama yang lain gitu. Yang terakhir yaitu perbedaan antara each versus every. Artinya yaitu setiap atau masing-masing, tapi penggunaannya berbeda. Kalau untuk yang each, yaitu kata yang dipakai untuk orang atau benda atau sesuatu dalam kelompok, bisa dua atau lebih, yang diperhitungkan secara sendiri-sendiri. Dihitungnya itu terpisah sendiri-sendiri. Contohnya, each person in turn entered the room. Jadi setiap orang ini sendiri-sendiri bergantian untuk masuk ke ruangan. Nah, kalau yang every, kata ini dipakai untuk orang, sama ya orang atau benda atau sesuatu dalam kelompok
bisa 3 atau lebih. Kalau yang tadi kan 2 atau lebih. Kalau yang every itu minimal harus 3 atau lebih yang dipandang sebagai bagian dari kelompok itu. Berarti dia itu masih dipandang satu grup di situ. Kalau yang each tadi kan dia sendiri-sendiri. Kalau yang every itu masih dipandang dalam satu grup. Contohnya, every student in the school passed the final exam. Nah, student ini kan masih di dalam lingkup grup kelas itu. Makanya menggunakan kata every, bukan kata each. Oke, jadi itu beberapa sinonim yang biasanya kita temui di sehari-hari. Semoga bermanfaat. Jangan